Halo semua, kembali lagi di channel Riderman Hua. Di video kali ini, admin akan menceritakan kelanjutan dari cerita komik Absolute Sword Sense. Pada episode sebelumnya, setelah bertarung hidup dan mati, Wonwi akhirnya mampu mengalahkan Kapten Oh. Sebelum ke cerita, seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini bisa terus berkembang. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dimulai. Terlihat Juabek yang berlari menaiki tebing curam itu. Akhirnya, ia pun sampai di kediaman Sang Evil. Setibanya di kediaman Sang Evil, dengan bangganya Juabek berkata, "Tuan, saya sudah melakukan apa yang telah Tuan perintahkan." Kemudian, dengan memegang kepala Juabek, Sang Evil bertanya, "Setelah kau selesai melakukan apa yang aku perintahkan, kenapa kau kembali hanya sendirian? Di mana Wonwi?" Mendengar itu, dengan gugup, Juabek berkata, "Saya kembali duluan karena Kinggong miliknya sangat begitu lambat. Dia seharusnya akan tiba setidaknya sekitar 30 menit lagi. Dia bahkan belum bisa mempelajari Kinggong dengan benar. Jadi sangat mustahil kalau dia mampu menyusul saya, Tuan." Kemudian sambil mendekati Juabek, Sang Evil berkata, "Dari yang aku lihat, berdasarkan nafasmu yang tidak teratur, sepertinya kau mengalami luka dalam setelah melawan Kapten Oh. Jadi, siapa yang telah membunuhnya?" Dengan sigap, Juabek berkata, "Saya, Tuan. Saya yang telah membunuh Kapten Oh." Mendengar itu, Sang Evil langsung tertawa. Ia berkata, "Ya, memang begitu seharusnya. Kau harus membunuhnya. Sepertinya kau mendapatkan serangan yang cukup serius saat menghadapi Kapten Oh." Mendengar perkataan Sang Evil, Juabek berpikir, ternyata yang dikatakan Wonwi itu memang benar. Jika aku hanya mematahkan kaki Kapten Oh, itu tidak akan membuat Sang Evil puas. Sambil tertawa, Sang Evil melanjutkan perkataannya, "Kau baru saja melawan seniman bela diri kelas atas, dan kau hanya mendapatkan luka ringan seperti itu karena kau telah bersamanya. Aku yakin Wonwi pasti saat ini dia dalam kondisi yang sangat buruk." Kemudian, suasananya berubah saat Sang Evil melihat Wonwi yang baru saja memasuki kediamannya. Dengan santai, Wonwi berkata, "Wahai Tuan, saya sudah mengurus Kapten Oh sesuai apa yang telah Anda perintahkan." Melihat tubuh Wonwi yang terlihat baik-baik saja, dengan mengeraskan cengkeramannya, Sang Evil berkata, "Mulai sekarang, kita akan memperpanjang durasi latihan kita." Dengan gugup, Juabek berkata, "Tuan, Anda jangan salah paham. Sayalah yang paling berperan dalam pertarungan itu. Dia hanya mengakhiri Kapten Oh saat kondisinya sudah terluka parah karena serangan saya." Kemudian, sambil melempar Juabek, Sang Evil berkata, "Diamlah kau bajingan. Kau jangan membual lagi. Tutuplah mulutmu." Wonwi yang melihat kejadian itu, ia berpikir, "Kurasa dia tidak akan menjadi seperti itu kalau dia tidak membuat banyak alasan." Setelah aku pikir, sepertinya Juabek juga sangat menderita. Kemudian, Sang Evil bertanya kepada Wonwi, "Kau sedang melihat apa? Jika kau sudah selesai untuk melapor, maka cepatlah pergi dari sini." Wonwi pun berkata, "Baik Tuan, saya akan pergi. Tapi saya ingin berbicara kepada Anda tentang sebuah permintaan yang pernah saya sebutkan di waktu itu." Mendengar itu, Sang Evil berkata, "Apakah kau ingin membicarakan tentang sesuatu yang mau kau dapatkan? Kalau saja kau berhasil menang dalam pertempuran nanti, maka bicaralah." Dengan santainya, Wonwi berkata, "Ini bukan sesuatu yang besar, tapi saya selalu kagum terhadap kemampuan Anda, karena dengan mudahnya Anda bisa naik dan turun di tebing itu."
Saya akan merasa sangat senang jika Anda bersedia mengajarkannya kepada saya. Itu pun jika Anda tidak keberatan, saya tidak akan memaksa." Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Jadi, yang kau maksud kemampuanku itu adalah King Gong yang kumiliki. Baiklah, akan aku janjikan, jika kau berhasil menang, aku akan mengajarkanmu." Mendengar itu, dengan memberikan hormat, Won-Wi berkata, "Terima kasih Sang Evil Heaven. Semua tunduk kepada Blood Diamond. Semoga kultus Blood dapat menguasai dunia." Kemudian, Won-Wi berpikir, dia langsung menerima permintaanku, dan itu menunjukkan jika dia sangat percaya diri. Kalau aku tidak akan mampu untuk mengalahkan Juabek dan Wahyun di pertarungan nanti. Kemudian, Sang Evil kembali berkata, pertarungannya akan dilakukan 3 bulan lagi. Karena Kapten Oh sudah mati, maka kerugian yang akan kau dapatkan jika saja kau kalah. Kau tidak akan mendapatkan perlindungan dariku lagi setelah kau membunuh Kapten Oh. Sebaiknya kau berlatih sekeras-kerasnya seperti kau akan segera mati. Sang Evil terus melanjutkan perkataannya. Sekarang kembalilah ke tempat tinggalmu. Aku masih harus melatih kedua bajingan ini. Mendengar itu, Won-Wi berkata, "Baiklah Tuan, saya akan kembali ke tempat tinggal saya." Sambil tersenyum, Won-Wi berpikir, "Aku yakin teknik King Gong itu akan aku kuasai. Setelah aku berhasil mengalahkan mereka berdua, aku sangat optimis." Terlihat Won-Wi yang sedang membersihkan dirinya. Iron bertanya, "Bagaimana perasaanmu setelah menggunakan teknik Luminous Star itu, seni bela diri mitik, untuk pertama kalinya di sebuah pertarungan?" Won-Wi pun menjawab, "Entah bagaimana aku berhasil membunuh Kapten Oh. Tapi setelah aku pikir, serangan pertamaku mendarat terlalu mudah di tubuhnya. Aku yakin itu pasti karena dia sudah terlebih dahulu terkena serangan Sang Evil, sehingga ia mengalami luka bagian dalam dan membuatnya tidak sadarkan diri." Dengan santainya, Iron berkata, "Seperti yang aku katakan, meski itu bukanlah sebuah teknik, tapi itu merupakan salah satu dari 18 gerakan dasar berpedang. Masterku yang terdahulu pasti bisa membunuhnya hanya dengan 1 kali tebasan." Mendengar perkataan Iron, Won-Wi berpikir, mendengarnya saja sudah membuatku merinding. Apakah Master Hojang Dai sekuat itu? Tapi itu tidaklah mustahil, karena Master Hojang Dai mampu mengimbangi Sang Evil. Tiba-tiba, peri pedang bersorak. Ia berkata, "Tidak usah terlalu difikirkan. Yang terpenting sekarang, kau telah menang, karena kau telah mengalahkan 1 orang yang sangat merepotkan. Jadi, sekarang kau harus berfokus pada latihanmu." Kemudian Won-Wi berkata, 3 bulan lagi sampai pertarungannya dimulai. Dari yang aku lihat bagaimana cara Juabek bertarung hari ini, dia tidak akan menjadi lawan yang mudah. Tapi, apakah kita akan berlatih teknik berpedang lagi?" Dengan tegas, Iron menjawab, "Tentu saja, jika kau belum bisa menggunakan 18 gerakan dasar berpedang secara natural, maka teknik berpedangmu takkan lebih dari sekedar tarian saja. Sampai dasarnya sudah menjadi darah daging di tubuhmu, kita tidak akan mempelajari teknik yang lainnya." Kemudian, peri pedang berbisik kepada Iron. Ia berkata, "Kau telah mengetahui jika Won-Wi ingin diajarkan teknik King Gong milik Sang Evil. Apa kau tidak merasa sedih? Secara teknis, Won-Wi itu adalah penerus mastermu yang terdahulu." Dengan santai, Iron berkata, "Kurasa aku memang bisa merasa sedih jika aku memikirkan dari sudut pandang seperti itu. Tapi, meski Won-Wi mewarisi teknik berpedang Master Hojang Dai, namun dia bukanlah pengganti Master Hojang Dai. Itu sudah hal yang wajar jika seorang seniman bela diri penasaran akan kekuatan dan seni bela diri itu sendiri."
Di tempat yang berbeda, terlihat Sang Evil sedang berlatih bersama Juabek. Melihat dengan mudahnya Juabek terjatuh, Sang Evil berkata, "Kau begitu bodoh, kenapa kau begitu mudahnya terjatuh? Aku sudah mengajarkanmu teknik Luminous Star secara pribadi. Di mana akal sehatmu?" Mendengar itu, kemudian Juabek berkata, "Tuan, apakah memang harus sejauh ini? Padahal saya cuma akan melawan Wonwi. Dalam waktu 3 bulan, dia pasti akan berkembang sangat lambat dibandingkan saya." Belum sempat Juabek berkata, tiba-tiba sebuah pukulan kayu mendarat di wajahnya. Dengan tegas, Sang Evil berkata, "Dasar bodoh, apa kau masih belum mempelajari sesuatu dari pertarunganmu bersamanya?" Wonwi saat ini sedang berlatih sendirian, hanya dengan 2 catatan seni bela diri rahasia. Tapi, meski cuma dengan itu saja, dia mampu tidak terkena luka dalam setelah bertarung melawan Kapten Oh. Mendengar itu, Juabek sangat terkejut. Ia berkata, "Itu sangat mustahil. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kalau dia berkali-kali terkena serangannya Kapten Oh." Sambil menunjuk Juabek, Sang Evil berkata, "Apa kau kira aku tidak bisa melihat apa dia terkena luka bagian dalam atau tidak? Seharusnya kau yang lebih mengetahui karena kaulah yang bertarung di dekatnya. Kau tidak menyadari akan kemampuan Wonwi karena kau terlalu meremehkan dia. Kau telah menyia-nyiakan kesempatan yang telah aku berikan begitu saja." Mendengar perkataan Sang Evil, Juabek berpikir, dia selalu saja membandingkanku dengan Wonwi. Aku yakin aku pasti akan menang. Aku pasti akan bisa mengalahkan Wonwi. Kemudian, dengan sangat semangat, Juabek berkata, "Tolong Tuan, tunjukkan kepada saya teknik itu lagi. Saya ingin mempelajarinya sampai saya mampu menguasainya." Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Kau masih mau melihatnya, meski aku sudah memukulmu berkali-kali." Dengan tegas, Juabek berkata, "Latihan seperti ini bagi saya tidak ada apa-apanya. Saya, Song Juabek, pasti akan menunjukkan kepada Anda kalau saya sama sekali berada pada tingkatan yang berbeda jika dibandingkan seseorang seperti Wonwi. Tunggu dan lihat saja, saya pasti akan mengalahkan Wonwi di pertarungan nanti." Kemudian, Sang Evil kembali memukul Juabek. Ia berkata, "Jika kau memang berencana mengarahkan yang terbaik, maka kau harus menunjukkannya dalam tindakanmu, bukan sekadar di omonganmu saja." Sang Evil kembali melanjutkan perkataannya, "Karena kau sudah selesai mempelajari teknik milikku, aku akan mengajarkanmu itu." Juabek sangat terkejut. Ia berkata, "Apa yang Anda maksud dengan kata itu? Apakah Anda sudah memilih saya sebagai murid terbaik Anda? Saya akan melakukan yang terbaik sebagai murid Anda." Belum sempat Juabek melanjutkan perkataannya, tiba-tiba sebuah pukulan keras menghantam tubuhnya. Sang Evil berkata, "Siapa yang bilang kalau kau akan menjadi muridku?" Tiba-tiba terdengar suara seseorang memberi hormat kepada Sang Evil. Semua tunduk kepada Blood Diamond dan semoga kultus Blood dapat menguasai dunia. Saya, Komandan Gu, memberi hormat kepada Anda. Kemudian Komandan Gu bertanya, "Saya ingin bertanya Tuan, apakah Kapten Oh dan seorang warrior kelas menengah pergi mengunjungi Anda? Yang aku dengar hari ini mereka telah mengunjungi Anda." Dengan tatapan tajam, Sang Evil berkata, "Hai, kau Komandan Gu, apa kau berani menggangguku hanya karena seorang pimpinan pasukan warrior seperti itu saja?" Setelah 3 bulan berlalu, terlihat Wonwi yang sedang duduk bersemedi di atas tumpuan batu. Tiba-tiba, sebuah batu es besar jatuh ingin menimpa tubuhnya. Dengan tanpa melihat, sebelum batu es itu menimpa tubuhnya, dengan sigap,
Wonwi langsung menggunakan pedangnya untuk membelah batu es itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksi cepat Wonwi, Iron berkata, "Itu masih kurang bagus. Postur tubuhmu saat membelah batu es itu masih kurang stabil." Tidak mau kalah, sang peri berkata, "Kau bodoh, itu sudah terlihat bagus di mataku." Mendengar ocehan peri pedang dan Iron, kemudian Wonwi berkata, "Berhentilah bertengkar, menjadi hati yang dingin itu diperlukan saat sedang berlatih." Baiklah kalau begitu, haruskah kita berangkat ke lokasi pertempuran sekarang juga? Saat di perjalanan, Wonwi bertanya, "Hai Iron, jujurlah kepadaku. Menurutmu, teknik berpedangku sekarang di level apa?" Dengan santai, Iron menjawab, "Untuk saat ini, teknik berpedangmu masih belum baik. Kau baru bisa melakukan setengah dari yang bisa dilakukan Master Ho Jangdai. Tapi, perkembanganmu memang cukup luar biasa. Meski baru berlatih selama 3 bulan, kau sudah melakukan yang terbaik." Mendengar itu, Wonwi pun berkata, "Ini semua berkat arahanmu. Aku tidak bisa mencapai titik ini jika tanpa arahanmu." Tiba-tiba, peri pedang berkata, "Bagaimana denganku? Beraninya kau bersikap acuh seperti itu kepadaku. Meskipun kau menggunakan teknik seni bela diri Luminous Star, tanamkan ini di dalam kepalamu. Semua pertarungan yang sudah kau lakukan sampai sekarang ini, kita sudah membunuh 3 orang, dan semua itu dimenangkan olehku." Mendengar itu, Wonwi hanya berkata, "Tapi pertarungan kali ini hanyalah latih tanding saja. Kau tidak perlu membunuh lawanku. Sudahlah, hentikan omong kosongmu itu." Kemudian, sambil mengabaikan peri pedang, Wonwi bertanya, "Hai Iron, aku hanya mempelajari 3 teknik berpedang dalam 3 bulan terakhir ini. Menurutmu, apakah aku bisa menang?" Dengan santainya, Iron menjawab, "Kau jangan khawatir, meski kau belum mencapai level Master Ho Jangdai. Kalau kita cuma mempertimbangkan teknik berpedang, kau itu hampir sempurna untuk melawannya. Lebih baik kau cukup fokus dengan ketiga teknik berpedangmu yang sudah kau kuasai, daripada kau belajar teknik lagi tapi hanya setengah-setengah. Sekarang kau sudah cukup kuat, jadi cobalah untuk percaya diri." Mendengar penjelasan Iron, dengan tersenyum, Wonwi berkata, "Baiklah kalau begitu, terima kasih Iron, aku akan lakukan yang terbaik." Setelah beberapa saat, akhirnya Wonwi bertemu Sang Evil di tempat yang telah ditentukan. Sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Kau datang terlalu cepat, tapi aku beri kau pujian karena kau tidak melarikan diri. Apakah kau sudah siap?" Sambil memberi hormat, Wonwi berkata, "Kita cuma akan mengetahuinya setelah kita memulai pertarungannya. Benar yang kukatakan." Terlihat Juabek dan Wohyun berdiri tepat di belakang Sang Evil. Melihat keduanya, Wonwi berpikir, Juabek dan Wohyun, otot-ototnya sekarang semakin terbentuk. Apakah itu efek dari seni bela diri Sang Evil? Latihan macam apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa memiliki tubuh kekar seperti itu? Melihat reaksi Wonwi, sambil tertawa, Sang Evil berkata, "Apa kau terkejut melihat mereka? Juabek dan Wohyun, apa terlihat sudah lebih kuat di matamu? Peraturannya sederhana, kau tidak boleh menyerah dan kau akan terus bertarung sampai salah satu dari kalian sudah tidak sanggup untuk bertarung lagi. Aku tidak peduli jika di tengah pertandingan salah satu dari kalian ada yang mati." Mendengar perkataan Sang Evil, Wonwi pun berkata, "Baiklah Tuan, sekarang siapa yang akan menjadi lawanku?" Dengan sangat percaya diri, kemudian Juabek berkata, "Yang menjadi lawanmu adalah aku." Melihat Juabek yang perlahan menghampiri Wonwi, ia berpikir, untung saja ini bukan pertarungan 2 lawan 1. Tapi, apa yang ada di tangannya Juabek?
Sambil tertawa, Juabek berkata, "Apa yang kau lihat? Sangat tidak adil jika aku bertarung dengan tangan kosong, sedangkan kau bertarung menggunakan sebuah pedang. Ini bukan apa-apa, ini hanya sebuah mainan yang digunakan Sang Evil waktu dia masih muda." Mendengar itu, Wonwi pun tertawa. Ia berkata, "Meski begitu, itu terlihat seperti alat yang cukup hebat untuk menahan serangan dari pedang besi berkaratku ini." Sambil memainkan jarinya, Wonwi berkata, "Meskipun seni bela diri unik Sang Evil sudah meningkatkan kemampuan fisikmu, kurasa pertarungan yang adil itu masih dibutuhkan." Mendengar perkataan Wonwi, Juabek pun terlihat sangat marah. Sambil berlari menyerang, ia berkata, "Beraninya kau meremehkan seni bela diri Sang Evil. Aku tidak akan memaafkanmu." Melihat Juabek yang sudah terpancing, Wonwi berpikir, "Sangat mudah untuk ditebak jika kau maju ke hadapanku. Aku hanya perlu manfaatkan keuntungan jarak yang aku punya sebagai seorang pendekar pedang. Di saat dia memasuki jangkauan serangan pedangku, aku akan menggunakan teknik berpedang tarian cakar harimau." Juabek yang terkena serangan Wonwi, terlihat ia hanya mampu bertahan menahan serangan Wonwi dengan kedua tangannya. Melihat pertarungan sengit Wonwi dan Juabek, sambil tertawa, Sang Evil berpikir, ternyata dia menggunakan teknik berpedang tarian cakar harimau. Dari apa yang aku lihat, sepertinya dia sudah berlatih dengan sangat keras. Namun, itu saja masih belum cukup untuk membuat menang melawan Juabek. Namun, tiba-tiba Juabek mampu menangkap tangan Wonwi. Ia berkata, "Sekarang kau tidak bisa kemana-mana lagi, dasar kau bajingan." Juabek pun menyerang balik Wonwi menggunakan pukulannya. Ia berkata, "Apakah ini mengingatkanmu kepada masa lalu?" Namun, tiba-tiba Wonwi mampu menghindari dan langsung berputar badan untuk melakukan tendangan tepat ke arah dagu Juabek. Tidak sampai di situ, setelah mendapatkan tendangan yang tepat di dagunya, Juabek langsung kembali menendang Wonwi sehingga Wonwi pun terlempar ke belakang. Sambil memusut dagunya, Juabek berkata, "Pendekar pedang macam apa yang menyerang menggunakan kaki?" Mendengar itu, Wonwi pun tertawa. Ia berkata, "Energi internalmu sudah berkembang sangat banyak sekali dibandingkan 3 bulan yang lalu. Apa kau meminum elixir atau obat semacamnya agar tubuhmu terlihat sangat kuat?" Sambil tertawa, Juabek berkata, "Omong kosong, ini semua berkat kerja kerasku untuk mempelajari seni bela diri milik Sang Evil." Melihat tingkah Juabek, Wonwi berpikir, bajingan ini telah berbohong. Sangat jelas pupil matanya bergerak saat dia mengatakan itu. Saking semangatnya, aku pun sampai lupa tujuan kami bertarung untuk apa. 10 tahun akan datang bersama dengan Wohyun, mereka akan menjadi salah satu yang terkuat di Kultus Blood. Mungkin saat ini dia terlihat bodoh, tapi dia akan terus menerima dukungan dari segi materi dan emosional dari Kultus Blood. Bukan cuma seni bela diri, tapi segalanya juga merugikan bagiku. Kemudian terdengar Wonwi berkata, "Aku salah." Mendengar itu, Juabek pun dengan sombongnya berkata, "Aku salah? Apa yang kau katakan? Apa kau berniat untuk menyerah?" Wonwi pun berkata, "Aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku sekarang juga." Belum sempat Juabek berkata, tiba-tiba seperti kilat, Wonwi langsung menebas tepat di tengah tubuh Juabek. Juabek yang sangat terkejut melihat dirinya terluka setelah terkena serangan Wonwi. Ia berpikir, apa yang telah terjadi? Mengapa aku bisa terluka seperti ini? Aku bahkan tidak bisa melihat pergerakannya sedikit pun. Melihat pergerakan Wonwi yang mampu melukai Juabek dengan seperti kilat, Sang Evil pun hanya terdiam seperti memikirkan sesuatu. Wonwi yang melihat ekspresi Sang Evil, ia pun berpikir,
Sang Evil dari luar mungkin terlihat baik-baik saja, tapi ekspresinya mulai berubah menjadi datar. Bagaimana rasanya setelah aku berhasil memutarbalikkan keadaan? Aku yakin kau pasti tidak mengira kalau ini akan terjadi. Masih terlalu cepat bagimu untuk terkejut. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.